Al-Fatihah ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin wal awliya muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i was sholihin min masyariqil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karumatihim wa mu'jizatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Malam ini kita membahas masalah rasa dan perasaan. Jadi jangan sampai tidak paham, jangan sampai tidak bisa membedakan mana yang rasa, mana yang perasaan. Yang dikhawatirkan ini nih, perasaan dikatakan rasa. Padahal perasaan ini adalah kita, hati. Itu perasaan. Sementara yang dikatakan rasa itu terbitnya daripada zat yang kodim. Jadi kalau perasaan ini sifatnya berubah-ubah, tidak mantap karena pikiran, hati, kadang model ini, kadang model itu. Tapi kalau yang namanya rasa, dia tidak berubah dan tidak pernah bohong. Yang rasa ini produk daripada yang kodim. Artinya rasa ini tidak pernah berbohong. Nah, contoh salah satu yang disebut rasa ini disebut rasa tuh. Ini supaya kita paham. Salah satu contoh, kalau kita melihat mobil misalnya, warnanya putih, itu langsung kita ada rasa, wah mobil itu putih warnanya. Nah, dalam hati kita berkata, ini rasa, bukan perasaan. Itu. Nah, rasa ini yang rasa inilah sebenarnya yang kita cari, yaitu rasa nurani. Bukan rasa rohani, bukan rasa jasmani. Rasa nurani, arti rasa nurani ini rasa ketuhanan. Itulah yang kita kaji malaman itu, rasa Allah. Nah, rasa Allah ini kalau dia timbul itu tidak bisa bohong, yang namanya rasa. Tapi kalau perasaan, dia hari ini lain, besok lain. Itu perasaan kita tidak mantap, itu namanya perasaan. Tapi kalau rasa tidak bisa dia tidak berubah-ubah, tidak. Nah, yang nak kita cari, nak kita gali, nak kita tajalikan ini rasa. Apabila ketemu rasa ketuhanan ini, maka dia mantap, tidak berubah lagi dengan paham nih. Nah, tapi kalau dia masih hari ini model ini, besok model ini, itu perasaan, belum rasa. Tapi di dalam kita mengaji ini, untuk menimbulkan rasa itu memang diawali dengan perasaan dulu. Nak neken nih, tidak bisa langsung ke rasa. Nak nemu ke rasa itu, ya kan? Nah, contoh kita kaji sifat ma'ani, ya kan? Sifat ma'ani ini sudah sering kita kaji. Sifat ma'ani ini ada 7: hayat, ilmu, kodrat, irodat, syama, basar, kalam. Sifat ma'ani ini
menunjukkan atau hal keadaan daripada zat, ya kan? Sifat ma'ani ini. Jadi kalau kita memahami hayat, hidup artinya, berarti yang hidup itu siapa? Zat. Nah ini kan, yang hidup itu zat. Zat ini siapa? Wujud. Wujud siapa? Diri. Diri siapa? Diri rahasia Allah, kan? Nah, itulah diri kita yang sebenar diri. Nah sekarang kita tilik, maksud kita tilik ini kita pandang ke dalam. Nah timbul dak rasa, timbul dak rasa. Nah, nak nimbulkan rasa ini otomatis diawali dengan perasaan, diantar dengan perasaan dulu. Itulah perasaan dan rasa. Nah maka dikatakan perasaannya perasaan. Nah perasaannya perasaan itu itulah rasa. Nah diantar dengan perasaan dulu. Nah ngantar ke perasaan ini untuk nemu ke sifatnya, untuk nemukan rasa ini. Nah tapi kalau sudah ketemu rasa yang sebenar rasa, bukan perasaan lagi. Nah disinilah yang disebut sudah sudah rasa, sudah tajali rasa. Sudah terjali rasa. Kapan sudah terjali rasa? Begitu kita ingat, begitu kita kesadaran kita ke sana, langsung dia. Tidak lepas, langsung. Langsung. Jadi langsung itu dia. Kalau kita sudah ke rasa. Tapi kalau masih perasaan, susah. Gitu tadi, karena perasaan itu siapa? Kita. Nah sementara kita nih di sini sudah tidak ada lagi kita tuh. Paham kaji ini tidak ada lagi kita tuh. Yang ada tuh siapa? Nah, ya kan? Yang ada tuh la ma'ujudun ilallah. Tiada yang mewujud ini kecuali Allah. Jadi yang ada itu, yang sebenar-benar yang ada itu ya Muhammad. Nah, batin Muhammad itu siapa? Allah. Ya kan? Nah itu. Jadi yang namanya kita itu sudah tidak ada lagi. Nah disinilah yang nak kita gali, sampai bukan lagi perasaan tapi benar-benar sudah rasa. Itu. Jadi kiatnya jangan sampai kita tidak tahu, sampai jangan kita tidak paham, kita lah ngaji kan. Kiatnya kan kita duduk dipaham tadi, paham bahwa segala yang mewujud ini termasuk diri kita, ya kan? Itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Dasarnya mana? Ya dasarnya kita, pemahaman kita yang disebut Allah itu yang mana? Ya sifat, ya kan? Yang kita kaji sifat. Sifat ini menunjukkan zat. Nah, zat itu siapa? Diri. Itulah yang kita bolak-balik terus. Nah, bagaimana nak nimbulkan rasa Allah ini? Ya kan? Bagaimana nak nimbulkan rasa Allah ini pada diri kita ini? Ya dari mulai kita memahami yang sifat 20 ini, ya kan? Mulai dari wujud sampai ke mutakalimun. Nah, yang kita ambil yang apa? Yang praktis, yang mudah untuk dipahami, yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini sifat nyata, ya, nyata daripada diri kita. Sifat ma'ani ini. Nah, hidup. Nah, yang mana hidup? Kita cari yang mana hidup. Kita tilik yang hidup. Itu. Nah, susah mencari yang hidup, ya kan?
Nah, kita cari yang nyato, yang di mana, yang sifat ma'ani tadi, dari sifat tujuh tadi, yang nyato, yang mudah menimbulkan rasa tadi. Apa? Penglihatan atau pendengaran, ya kan? Nah, yang melihat ini siapa? Yang melihat ini, ya Allah sedang melihat. Mendengar, siapa yang mendengar, kan? Kita kembali ke situ. Nah, dari salah satu ini tidak usah langsung galau-galau. Kalau untuk kiat kita menimbulkan rasa itu, supaya mantap rasa ini timbul. Tidak ada lagi keraguan. Jadi salah satunya kalau kita tarik lagi dari mulai jasad, hati, nyawa, rahasia, ya kan? Tahu tubuh, hati, nyawa, rahasia, syariat, torekat, hakikat, marifat atau afal, asma, sifat dan zat. Kita sudah meyakini bahwa tiada tubuh kita, tiada tubuh ini, yang ada afal Allah. Nah, yang ada afal. Jadi tubuh kita ini afal Allah. Hati kita ini asma Allah. Nah, ini nak kita paham ini kan. Nyawa kita ini sifat Allah. Rahasia kita ini zat Allah. Tubuh kita ini afal Allah. Berarti tubuh kita fana, berganti dengan afal. Hati kita fana, berganti dengan asma. Nyawa kita fana, berganti dengan sifat. Ya tak? Rasio kita habis, yang ada zat. Kalaulah sudah berganti tubuh, hati, nyawa, rasio, sudah berganti afal, asma, sifat, zat, ya tak? Sedangkan afal, asma, sifat, zat ini diberi nama Allah. Maka dikatakan la ma'wujudun illallah, tiada yang mewujud, la ma'wujudun bihaqi illallah, tiada yang mewujud kecuali Allah. Nah, ini nak kita cari rasanya. Nah, kita cari rasanya. Sekarang kita sudah masuk ke paham bahwa tiada yang mewujud kecuali Allah, termasuk diri kita, tiada, ya kan? Dari tiada menjadi ada, kemudian kembali tiada. Itu. Jadi kalau kita sudah paham di situ, kita tinggal menekan, kita tidak merasakan bukan aku, tiada kuasa aku. Nah, tiada kuasa aku yang dapat berbuat seperti ini, berbuat seperti itu. Tiada kuasa aku yang berbuat sholat. Nah, tiada kuasa aku yang berbuat ibadah. Tiada kuasa aku berbuat kebaikan. Nah, bukan daya aku, bukan kuasa aku. Itu kan. Dengan pengakuan ini tadi, dengan paham ini tadi, maka timbullah yang ada pada diri aku nih, yang seperti ini, yang seperti itu, ini kodrat dan iradat Allah, ya kan? Jadi yang berbuat begini, berbuat begitu, kodratnya. Nah, itu.
Jadi kita di sini sudah melepaskan yang tiada kuasa kita. Kita tidak ada kemampuan sama sekali. Nah ini itu tadi kembali ke awal tadi, ke pokok kita tadi, rasa dan perasaan. Nah aku yakin kita ini belum timbul rasa, baru perasaan. Tuh. Kenapa aku katakan baru timbul, baru perasaan, belum rasa? Ya kan? Ya karena dari dari kita menduduki paham itu. Salam Uyon. Ini nabah aku nih. Makasih, Pak. Contoh seperti kita nak melaksanakan sholat, ya kan? Ini kan masih menekan dengan perasaan, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la syami'un, la basirun, la mutakalimun illallah. Ini kan masih dengan perasaan, masih kita tekan, ya kan? Nah, yang kita tekan dengan perasaan ini, itu tadi, kalau tidak kita ingatkan, tidak kita sadari, dia hilang. Ini perasaan tadi, dia hilang. Tapi kalaulah sudah rasa yang ada, dia tidak perlu lagi dilapaskan, tidak perlu lagi diucapkan. Itu dari mulai takbir ihram sampai dengan salam, yang ada rasa Allah baik, ya kan? Rasa Allah baik yang ada. Jadi dikatakan rasa Allah ini, rasa Allah baik yang ada ini, kalau yang benar-benar rasa, itu dia tidak lagi menekan dengan perasaan, tapi sudah rasa bermain. Itu sudah rasa. Ini yang nak kita cari. Ya contoh ini kita praktekkan sampai timbul, benar-benar timbul rasa yang bergerak nih, dasarnya dari dalam, bukan perasaan. Kalau perasaan, oh iya ya, yang bergerak nih di dalam ini, nah itu perasaan. Tidak paham nggak? Itu perasaan namanya. Tapi kalau rasa, nah kalau kita rasa, ibaratnya itu kita tilik nih yang dalam nih tadi, kita sambung ke, kita kait ke, nah gimana dari itu? Kita rasakan ya, bukan perasaan. Perasaan ini taruhlah masih dalam batas, dalam makom ilmu. Nah, ilmu gaib, ilmu habis, tinggal rasa. Kita mah itu kenyang, kan? Rasa ke yang bergerak ini yang mana? Itu sampai timbul. Ini prakteknya. Sampai timbul yang bergerak ini yo salah satu kodrat, sifat zat tadi. Ya. Sifat ini kan sebenarnya kalau kita sudah simpulkan mulai dari hayun, mulai dari hayat sampai dengan kalam, itu sudah kita habiskan. Yang ada hanya zat, ya kan? Zatnya siapa? Wujud diri siapa? Diri rahasia Allah. Jadi sudah diri rahasia Allah, diri kita yang sebenarnya itulah diri rahasia Allah. Nah,
Sudah tidak lagi kita sebut sifat-sifat ini sebenarnya. Ya kan? Itu kodrat, irodat, sama, basar. Itu tuh karena makom-makomnya. Karena makamnya di telinga, sama makamnya di mulut, kalam. Tapi yang berkelakuan ini, yang berkelakuan ini siapa sebenarnya? Itu kita simpulkan. Yang berkelakuan ini adalah zat, wujud Allah, wujud diri rahasia Allah. Itulah diri kita yang sebenarnya. Nah, kita rasoi seperti melihat ini. Melihat ini, kita lihatlah yang melihat ini, sehingga timbul rasa, bukan lagi perasaan. Yang dikatakan timbul rasa itu nyaut di badan tadi, nyambung waktu kita kanan tuh. Nah, itu yang kata rasa. Sebab kalau kita selalu bukannya selalu, maksud aku kalau kita tetap di perasaan baik, maka mau uji istilah win tengah pasar kok susah nian. Nah, karena masih bermain perasaan itu tidak diakui. Kita akui 20 sifat itulah 20 sifat itulah diri zat, wujud zat, diri rahasia Allah. Itulah diri kita yang sebenarnya. Yang kita tuh sudah coret. Tidak ada lagi istilah kita di situ. Nah, inilah yang nak kita rasakan sampai rasa ini sampai terjali, sampai nyata. Tuh. Ini kita nih sebenarnya tidak lagi bahas wujud kidam bako mukhalafata ulil hawadis qiyamuhu binafsihi, ya kan, wahdaniyat, kodrat, ayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, basar. Kita ini sudah keisinya ini sudah keisinya nian, bukan lagi membahas masalah sifat 20-nya itu, karena sifat 20 ini sudah kita terus kan. Nah, sekarang ini macam mana kita ini sifat 20 ini tajali nyato pada kita. Nah, nyato, tidak ada keraguan, nyato ini. Kita sudah gaib, kita sudah habis. Yang ada sekarang ini la maulidun bihaqi ilallah. Inilah yang perlu ditekan. Yang perlu dipahami nian yang pertama, bahwa zat dengan sifat itu esa. Nah, zat dan sifat inilah diri kita. Nah, macam mana lagi? Zat dan sifat inilah diri kita yang sebenarnya. Jadi diri kita ini af'al, asma, sifat, zat. Af'al, asma, sifat, zat diri kita ini yang sebenarnya.
ya kan? Kalau sudah apal asma sifat zat, pahamilah dewe. Kalau apal pada Allah, tubuh pada kita, asma pada Allah, hati pada kita, sifat pada Allah, nyawa pada kita, zat pada Allah, rahasia pada kita. Jadi sudah apal asma sifat zat, tidak ada lagi tubuh, hati, nyawa, rahasia. Yang ada hanya apal asma sifat zat. Nah sekarang apal asma sifat zat pun ini dihabiskan. La apalun illallah, la asmaun illallah, la maujudun sifati ilah sifatillah, la zatul illallah fil haqiqati illallah. Tiada apal melainkan Allah, tiada asma melainkan Allah. Jadi tiada apal, tiada asma, tiada sifat, tiada zat. Yang ada Allah. Itulah yang disebut la maujudun bihaqi illallah. Itu nyimpulnya itu. Tinggal duduk paham. Nah, batas ini kira-kira sambil merokok kalau ada pertanyaan, ya, jangan monoton tuh, habis bahan.